aja nggak apa-apa. Pak Us, observernya. Pak Faisal. Pak Faisal, siap ya Pak Faisal. Ya, langsung dimulai aja ya Bu ini ya. Nggih, monggo. Silakan Pak Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Ulangi lagi, ayo yang keras ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Siang Bapak. Alhamdulillah. Kalian udah semangat ya untuk pembelajaran hari ini tentang PPKN. Itu ya. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam pembelajaran secara daring ya, gitu. Untuk melakukan pembelajaran ini ya, Bapak alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu ya, gitu. Berdoa dipimpin oleh KM ya. Bu Sedah, ayo pimpin doa buat anak-anak. Teman-teman, Pak. Ya, Sedah. Teman-teman, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini ya kita sudah mulai dengan awal berdoa. Bapak mau tanya, mengapa kita di dalam pembelajaran selalu diawali dengan doa? Ada yang tahu nggak? Biar lancar Pak. Iya, apalagi? Biar dimudahkan, biar berkah, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita selalu ya dalam pembelajaran selalu kita mengucapkan doa itu apa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan baik ya itu. Oleh karena itu ya Bapak akan mengabsen dulu ya. Supaya Bapak tahu siapa yang sakit dan siapa yang tidak masuk ya. Bu Dini ada? Kalau ada angkat tangan ya. Hadir Pak. Ya, Bu Neng. Hadir. Pak Saib. Hadir Pak. Faisal. Tati. Hadir. Nah. Dewi. Hadir Pak. Ika. Hadir Pak. Anatoli. Hadir. Soliha. Hadir Pak. Alhamdulillah ya semuanya pada masuk ya dalam pembelajaran hari ini ya. Bapak akan ini membahas dulu tentang Bapak bakal ini dulu ya HP-nya. Ya, ini saya dulu ya materi tentang PKN. Gimana udah kelihatan belum? Masih proses Pak. Nah ada. Ya. Sebelum kita ke materi yang sekarang, Bapak akan flashback tentang materi yang kemarin ya tentang ini tuh materi yang kemarin itu tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ya. Materi yang kemarin adalah nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Ada yang tahu nggak? Nilai-nilai Pancasila ada berapa? Silanya Pak? Iya. Banyak nilainya Pak. Ada 5 Pak. Nilai atau sila Pak? Sila. Ada 5. Ada 5 Pak.
Alhamdulillah kalian udah tahu ya. Yang pertama ada sila apa? Yang pertama ada bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Yang kedua, Simbolnya bintang, Pak. kemanusiaan yang adil dan beradab, Simbolnya rantai, Pak. nah, iya. Yang ketiga, Persatuan persatuan Indonesia. Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagus. Kalian jadi sudah ingat ya materi yang tentang kemarin. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya ya, kita akan membahas tentang pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, ada 4 faktor ya sebenarnya. Ada satu, untuk mensyukuri pewujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang ke-1 ya, tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Itu. Yang ketiga adalah mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu. Terus yang keempat adalah merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran ya. Sekarang mulai kita pada materi pokok, yaitu tentang pewujudan nilai Pancasila dalam bidang kehidupan ya. Di dalam pewujudan Pancasila dalam bidang berbagai bidang kehidupan itu dibagi 4 ya. Dibagi 4. Yang pertama ya, itu. Perhatikan ya, anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang pertama adalah pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Dan yang kedua adalah pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Ya, yang ketiga adalah pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Ya, dan yang keempat adalah pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ada berapa poin anak-anak? Bisa diulangi, Pak. Saya tidak menangkap 4, dengan Pak. baik. Ada 4, Pak. Aduh, Soleha, sinyalnya ya. Perhatikan. Jadi dibagi menjadi 4 ya. Ya. Nah, yang pertama anak-anak apa? Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum ya tadi. Ya, politik dan Politik dan hukum. Terus yang kedua adalah pewujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Ya. ekonomi. Ya. Kita jawab gua apa dikasih nasi bungkus ya. Nah, yang ketiga apa? Bidang sosial, dan budaya. Ah, pintar. Yang keempat? Bidang pertahanan dan keamanan. Ya, itu ya. Jadi ada 4 faktor ya yang sebenarnya tentang pewujudan Pancasila dalam bidang kehidupan. Ya, ini. Contohnya ini, pewujudan nilai-nilai Pancasila di politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum dan sistem demokrasi Indonesia. Indonesia. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu pewujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan dan kebutuhan masyarakat ya dan negara mengenai lembaga negara atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia memiliki lembaga ya negara. Iya, lembaga negara. Siapa yang tahu singkatan ini ya? DPR, DPD. Ada yang tahu nggak?
Pak Anatoli, Anatoli. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah, Pak. Ah, itu. Kenapa ketawa wae Pak Anatoli? Mahkamah Bapak. Konstitusi. Satu dulu ya. DPD ya, DPD itu adalah Dewan Perwakilan Perwakilan daerah. daerah. DPD itu tugasnya adalah mengajukan undang-undang ya atau mengajukan undang-undang kepada DPR ya. Tahu nggak DPR apa singkatannya? Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berkaitan dengan otonomi daerah ya. Jadi hubungan pusat sama daerah. Jadi tugasnya DPD itu adalah mengajukan rencana undang-undang kepada daerah untuk otonomi daerah, yaitu mengelola sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya. Itu tugas siapa? DPD. 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 Pintar atau kasih nasi bungkus ya, Bapak. Terus selanjutnya MK. Tahu nggak singkatan MK apa? Mahkamah Konstitusi. Ya, pada pintar-pintar ya anak murid-murid Bapak ya. Jadi MK itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tugasnya ada yang tahu nggak tugasnya? Karena konstitusi. Ayo Tati. Nggak jadi, Pak. Ya, jangan Tati-Tati aja. Ayo Tati, jawab. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah bertugas memberikan keputusan terkait pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil Presiden. Kalau istilah di dalam sepak bola itu, kalau MK itu ada sebagai wasit ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau di istilah sepak bola itu MK itu sebagai wasit ya. Kalau presiden dan wakil presiden ya melakukan pelanggaran maka dikembalikan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Masih semangat nggak ini? Semangat nggak? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Kok kelihatan nggak semangat? Ayo. Semangat, Pak. Udah makan. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Iya. Sekarang ke KY ya. Ada yang tahu nggak singkatan KY? Komisi Yudisial mungkin, Pak. Komisi Yudisial mungkin. Betul, 100. Soal jago. 100 buat siapa, Pak? Soleha. Buat Ihat. Ore, terima kasih Bapak. Buat Ihat kasih permen aja lah, ya. Nah, Hari Komisi Yudisial teh apa, Bapak? yang di Aye, Sol. Udah dengerin dulu. Tugasnya apa, Bapak? Ya. Berisik dengerin tuh berisik. Oh, ya. Jadi KY itu adalah Komisi Sial. Ya, tugasnya itu ya berperan sebagai dia mempunyai dua kewenangan, ya. Dia mempunyai dua kewenangan, yaitu yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim Agung. Terus yang kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan ya. Lihat. Bukan lihat ya. Jadi yang kedua itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran atau martabat serta perilaku hakim. Jadi hakim juga tidak bisa sewenang-wenang ya memutuskan seseorang untuk dihukum berat ya. Jadi hakim juga contohnya peristiwa yang sekarang, peristiwa apa? Ada yang tahu nggak tentang kasus Sambo. Iya, ya itu. Rambo. Ya, yang sekarang itu di media sosial atau di TV ya tentang kasus Sambo ya. Kalau seandainya hakim menerima suap
tentang meringankan hukuman, maka yang bertugas itu siapa? Komisi Yudisial. Yang bertugas itu adalah tugasnya komisi Yudisial. Kalau hakim macam-macam, kalau main belakang ya sama tersangka, maka bakal ditindak sama komisi yudisial. Isinya tanyakan nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada, Pak. Ada Pak, pertanyaan. Tuh, katanya. Apa suara Bapak kecil, Pak? Aduh, udah pakai mic toa ini masa kedengaran? Saya Dengaran, Pak, dengaran. Dengaran, Pak. Iya, saya tambah ganteng sih. Udah mandi belum? Belum. Iya. Makin sore Sarip makin ganteng. Nah, gitu. Jadi kan supaya semangat ya, jangan cemberut saja. HP-na anyar Pak Sarip, HP-na anyar. Wah. Ini kan lagi ngebahas KY bukan HP. Oh. Jangan diam-diam kayak Anatoli itu. Anatoli diam-diam aja. Entah pas ditanya nggak bisa jawab. Kekenyangan Anatoli Pak, diem aja. Ya udah, kita lanjut ya. Ini yang pertama yaitu tentang pewujudan nilai Pancasila di bidang apa? Politik dan hukum. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah apa? Pewujudan nilai Pancasila di bidang apa? Oh, ini masih hukum ya? Tuh. Iya, Pak. Masih hukum, Pak. Bapak terlalu semangat ya? Iya. Belum ke jalan tol, Pak. Pakai kacamata. Itu kekecilan, Pak. Bisa dibesarin enggak? Apanya? PPT-nya kecil, Pak. Laptopnya bisa aja. Timbangkan dengan Bapak, Pak. Tayangkan, Pak. Kekecilan, Pak. Sudah? Sudah cukup lah. Kalau kebesaran ya Bapak laptopnya susah nih. Kita lihat. Iya, Pak. Bercanda Anatoli mah, Pak, bercanda. Enggak apa-apa, biar kelasnya hidup ya. Iya. Emang ada kelas mati, Pak? Ada. Kalau kelas mati, Pak. Ada, Pak. Enggak ini ya. Terus kita lanjut aja ya. Lanjut, Pak, ke hukum, Pak. Masih hukum, Pak. Udah. Ya, pewujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum ya nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Salah satu pewujudan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, saya mau tanya, kenapa? Ya, kenapa nilai-nilai Pancasila tidak boleh? Kenapa perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Karena kan Pancasila itu sebagai pedoman hukum, masa hukum mau itu, Pak? Mau jajan? Mau bertentangan sama Pancasila, Pak? Oh. Akibatnya apa kalau bertentangan dengan Pancasila? Ya itu tidak akan seimbang mungkin, Pak. Iya. Kata Pak Putu itu juga. Oh, iya. Ada yang lain nggak yang bisa jawab? Karena Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Iya, betul ya. Jadi mengapa perundang-undangan yang berlaku ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya? Kalau bertentangan dengan Pancasila ya, maka hukum tersebut tidak akan Jalan. Sejajar. Sejajar. Nah ya. Kalau bercanda wahai Bapak di JW Saib ya. Iya, Pak, maaf, Pak. JW secara goib ya. Goib. Ya, jadi Pancasila tidak boleh bertentangan itu karena hukum tidak bisa jalan ya, atau akan terjadi kekacauan ya, kekacauan dalam sistem pemerintahan itu sendiri ya, itu Kacau juga Sarip, Pak. nah,
Tati lagi. Ini rekan saya baru datang ini Tati. Siapa? Tati kan udah di absen, ada kan? Lup ya. Lanjut Pak, hukum Pak. Ya, udah. Ya. Yang kedua, ya, tentang pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang apa? Ekonomi. Ekonomi, Pak. Jadi, sekarang pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya ditegaskan dengan Undang-Undang 1945 pada pasal 33. Ya. Pada pasal berapa anak-anak? 33, Pak. Tahu bunyinya nggak, Pak? Lupa. Lupa, Pak. Lupa ya. Ya perhatikan kalau lupa ya. Pasal 33 itu berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama ya yang berdasarkan asas keluargaan. Seda pintar ya. Ayo, jadi pasal 33 itu ya tentang berdasarkan keluargaan itu ya, yang artinya tentang perekonomian pada pasal 33 ya. Lanjut. Tanyakan. Lanjut Pak, saya semangat Lanjut, mempelajari Pak. hukum ini Pak. Iya. Ya Pak. Nah, ini dalam bidang apa? Tahu nggak? Wayang. Wayang, Pak. Tari, Pak. Tari. Bilang budaya, Pak. Budaya Pak. Sosial budaya, Pak. Sosial budaya. Ini mah kesenian Jawa yaitu wayang Kulit. Itu dibuatnya dari kulit apa itu Pak dibuatnya? Kulit ihat. Kulit ihat. Kalau nggak salah dari kulit sapi ya, kebanyakan di Jawa kan dari sapi atau kambing ya itu. Kulit sapi mah digoreng enak, Pak. Ini mah palingan habis kulit bapak. Jadi kerupuk kulit. Oh, itu mah kerupuk kulit itu adalah di Garut ya. Bukan Pak. Kerupuk kulit bagus untuk Bukan, Pak. kesehatan. Merawat mah. Bukan. Oh, Tati selalu saja masalah mah. Mah aja Bu, itu mah buat ini, buat ganjal perut Bu Tati, Tati ya. Lanjut Pak, Lanjut, lanjut. Bukan buat kesehatan. Mohon maaf Pak, izin ngambil air dulu ya. Saya mau minum dulu sebentar boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Titip ihat, titip. Sok ada yang yang ngantuk nggak? Kalau Nggak, Pak. ngantuk, Bapak izinkan ke kamar mandi, asalkan ke kamar mandi ya. Bapak lucu ya. Iya Pak, Bapak lucu ya. Anatoli ketawa, Pak. Banget. Pak, diketawain Anatoli. Jauh Pak, ngebahas hukum langsung ke kamar mandi jauh Pak. Ya takutnya ngantuk gitu. Kalau takut ngantuk, kalau ngantuk, Saya kira disuruh tidur, Pak. Ya. Enggak Pak, pelajaran Bapak itu menyenangkan sekali, saya nggak ngantuk Pak. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh ini ya. Pewujudan nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya ya dapat dilihat pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah menghargai keragaman budaya Indonesia ya. Nah ini arti untuk menghargai keragaman bangsa Indonesia itulah di Indonesia itu merupakan negara yang berkepulauan ya. Iya. Yang terdiri dari 34 Provinsi. 34 provinsi ya. Jadi Indonesia itu keagamannya sangat banyak ya. Disebabkan karena keagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat beragam dari bahasa ya. Terus apalagi dari suku ya. Kalian tahu nggak yang 34 provinsi itu di antara lainnya siapa yang bisa
menjawab dari 34 provinsi itu, provinsi apa aja yang kalian kenal? Yang Satu, kalian Pak, saya tahu. Jawa Barat. Dewi apa Dewi? Jawa Timur. Iya. Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak. Iya. Jawa Tengah. Lampung kita, Pak. Lampung, Pak. Nah, tuh ya. Jadi alhamdulillah kalian udah mengetahui ya dari 34 provinsi itu ya. Pokoknya pulang sekolah Bapak traktir nasi uduk ya. Kalau bisa jawab ya. Nah, Baik hati nih Bapak, betul. daripada bintang kan nggak bisa dikumpulin nasi uduk bisa kenyang. Iya. Bintang cuma bisa ditata, Pak. Iya. Iya. Lanjut Pak ke kayak. Lanjut ya. Kedua apa? Tentang pelestarian keagamaan budaya Indonesia. itu. Kita kan sebagai generasi penerus bangsa ya. Ya. Iya. Bagaimana cara melestarikan keagamaan budaya Indonesia? Dengan cara apa kalian? Ya menjaga apa kebudayaan Indonesia tersebut, Pak. Mempelajari kebudayaannya, Pak. Saya kamu Mengkolaborasikan dengan kemodernan. Si Tati mah ribet, Pak. Ribet Tati mah, Pak. Di juru, hese. Tati. Ya, terus Pak Saib. Saib, kamu tinggal di mana? Tinggal di Indonesia, Pak. Iya. Tepatnya Jawa Barat. Jawa Barat. Ciri khas Jawa Barat bahasa apa? Jawa, Pak, Jawa. Jawa, Pak. Sunda. Sunda, Jawa Pak, Barat. Sunda. Kalau bahasa Jawa, Bapak pindahkan ke Jawa, Saib. Bapak mulai galak nih. Nah, itu bahasa Sunda. Kalau pakaiannya? Pakaiannya itu barang pangsemplak, Pak. Pangsi, Pak, pangsi. Itu. Jadi kalau kita pengen melestarikan budaya Sunda, yang pertama ya kita harus belajar tarian adat kita sendiri. Yang kedua ya belajar alat-alat musik ya. Ya. Kalau di Jawa Barat musiknya apa? Angklung, kendang, loba lah. Ting Tati yang ini yang bisa dijawab Tati. Jangan ini, sok. Dari tadi ngomong aja. Ayo Tati. Ya. Tati bisa tarik kipas, Pak. Alat musik apa aja Tati? Di Jawa Barat Tati. Lain saya Tati. Suling. Iya, benar. Apalagi? Gendang. Lumayan kanggo dangdutan, Ti. Goong. Iya, sama angklung ya. Itu angklung itu terkenal sampai ke mancanegara. Nah, itu. Jadi kalau senjatanya Pak, Jawa Barat senjata khasnya apa Pak? Dalam kujang ya. Bedog, Pak, bedog. Jadi ya, kuis mah Jawa Timur. Ya, bandring. Iya. Ayak di Sunda ke keris. Selepetan. Maksa imah Pak, maksa. Kuis naon Tati? Terus di Cirebon aja Pak, di Cirebon, serius. Yang ada. Oh, jadi itu teh Pak harus dilestarikan ya keragaman budaya Indonesia itu ya. Oh iya. Jangan sampai kayak kejadian yang di Jawa yaitu tentang budaya kesenian Ponorogo ya. Tahu nggak? Ponorogo. Ya, yang diklaim oleh bangsa Malaysia, Pak. Nah, kalau kita tidak melestarikan budaya sendiri, otomatis budaya kita bakal diklaim sama budaya asing gitu. Ya, dan kita juga harus bangga dengan budaya kita sendiri. Contohnya di Jawa Barat gunakan bahasa Sunda, di Jawa gunakan bahasa Jawa. Jangan sampai kita salah pergaulan, ya. Iya Pak. Itu jangan sampai kita salah pergaulan, kita malu dengan teman menggunakan bahasa daerah masing-masing, ya. Jangan kayak gitu ya. Ya Pak, jadi sedih Pak. Sedah itu Pak, sedah K-pop katanya Pak, sedah. Budaya Citayam Pak. Nggak nyadar sendiri itu bahwa iya, sedah omelin Pak, sedah Pak tuh. Budaya ke Koreaan katanya. Tuh pindahin aja dia ke Korea aja KTP-nya. Asik, mau Pak. Sampai mana anak-anak?
Iya Pak, betul. Pelestariannya Pak ya. Sampai melestarikan, Pak. Ya. Yang ketiga ada pengembangan nilai-nilai sosial dan kebudayaan masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Begitu jelas Pak penjelasannya. Bapak agak capek lumayan ya. Enggak Pak, saya semangat Pak. Ya udah, kita lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Masih lama. Bapak mau ngopi nggak? Bapak mau ngopi dulu nggak? Iya, tadi udah Bapak ngopi ya. Ya udah, kita membahas tentang pewujudan nilai Pancasila di bidang apa? Kehidupan Pak. Hidup lagi kamu mah. Kan ini. Keamanan. Saya dimarahin sih Bapak. Jadi yang poin yang keempat ya. Kesal ya. Poin yang keempat adalah pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teruskan pasal berapa tadi? Teruskan Tat. Aduh ketawa. Maaf Pak Saryawan. Bukannya Saryawan. Ya, pada pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 1. Tahu kan bunyinya? Bukan tengnong ya bunyinya. Tiap-tiap warga negara wajib dan ikut serta dalam bela negara. Iya. 30 ayat 1. Itu tadi Pak 30 ayat 1. Itu yang tadi Pak. Oh ini. Nih ya, perhatikan. Bunyi pasal 27 ayat 3 ya, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu bunyinya ya. Jadi kalau kalian sebagai siswa ya, bagaimana cara membela negaranya? Belajar dengan baik, Pak. Iya, jangan sampai bolos. Ya kasihan orang tua ya. Kalau sampai kalian banyak bolos ya. Hamka bolos tadi Pak, Hamka. Kalau kalian banyak bolos, otomatis orang tua kalian banyak mengeluarkan dana ya. Karena apa? Karena kalian disekolahkan sama orang tua bukannya benar tetapi bolos. Faisal, lagi apa kamu? Nyantai ya, itu bolos ya. Lagi memperhatikan Bapak. Ya. Atau pernikahan dini. Dininya nggak ada nggak Dini? Dini belum nikah, Tati. Lagi belajar. Masih kecil, Tati. Iya ya itu. Makanya kalian kalau menonton TV sinetron yang bermanfaat ya, jangan kayak pernikahan dini dicontoh ya. Iya Pak. Itu dan dari. Contohnya apa Pak? Yang jadi, sinetron yang bermanfaat apa? Oh ya, nggak ada ya. Kebanyakan di TV cuma geng-gengan ya. Gitu. Jadi mencerminkan budaya, bukan mencerminkan budaya Indonesia itu. Kebanyakan anak-anak pemuda-pemudi sekarang itu kebanyakan mencontoh dari media-media atau televisi yang tidak baik untuk dicontoh. Tapi Bapak di film Ipin Upin mah tidak ada pernikahan dini kok Pak. Adanya pernikahan nenek-nenek ya. Masa Upin Ipin ya, nonton Upin Ipin itu kalau nonton Ihat Pak, Ihat Upin Ipin Pak. Upin Ipin kalau ketinggalan nangis dia Pak Ihat. Kalau nonton Upin Ipin masih kelas SD ya. Kalian kan sudah kelas berapa? Kelas 7 Pak. 18 Pak. 9. Kelas 9. Astagfirullahaladzim. Ini materi kelas 9 masa kembali lagi kelas 7 ya. Itu. Ketawa-ketawa tuh baru lihat Anatoli ketawa terbahak-bahak.
Bu Sedah lagi apa Sedah? Lagi lihat Anatoli ketawa, Pak. Manis ya ketawanya. Bahasan. Ini pasal 27 ya. Pasal 27. 7, Pak. Mulai lagi ya. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Titik. Iya, jadi ini di halaman tadi di lingkungan sekolah, ini di lingkungan masyarakat ya. Contohnya kalau di lingkungan masyarakat apa? Dengan cara apa bela negaranya? Ronda, Pak. Ronda. Oh iya, sip. Iskamling. Sama, ronda sama si kamling. Bagi. Contohnya. Ada yang tahu nggak? Saib, mana Saib? Ya Pak, ya. Masuk di sekolah kepolisian, Pak, atau misalkan kita jadi ABRI. Oke. Hansip termasuk, Pak? Bisa. Bisa ya, Pak. Satpam, Pak, jadi satpam. Bisa. Nah, itu dalam lingkungan masyarakat ya. Lebih tepatnya untuk yang satu adalah menjaga kerukunan warga negara. Satpol PP. Satpol PP. Terus yang kedua ada kegiatan Poskam. Kamling. Nah, ini yang paling penting nih ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu kalau kita di daerah kita ya. Kalau di daerah kita atau pemuda-pemudinya ya, yang ada biasanya kan sekarang musim narkoba ya. Kalau kebanyakan pemuda-pemuda kita kebanyakan salah pergaulan. Benar nggak? Kalau geng motor gimana Pak? Geng motor Pak? Iya. Nah, kalau ada tetangga ya, tetangga yang ikut contohnya pesta narkoba, geng motor, kalian harus cepat-cepat ya melapor pada pihak berwajib. Itu tandanya kalian bahwa kalian itu bisa membela keamanan ya. Itu keamanan dengan cara melaporkan pada pihak yang berwajib. Jangan sampai kalian salah pergaulan, coba-coba ya. Kalau kalian mulai coba-coba tentang narkoba, otomatis kalian bakal kecanduan. Pengen kecanduan nggak? Tidak, Pak. Mau, Pak. Iya. Ya, harus sayangi diri sendiri dan orang tua itu ya. Karena apa? Kalau kalian kena narkoba atau berurusan dengan narkoba, bukan kamu aja ya, bukan kamu aja yang menjadi tersangka, tetapi orang tua juga bakal malu di lingkungan masyarakat. Benar nggak? Iya, Pak. Karena Pak, kata Sarip, narkoba nasi goreng bala-bala. Eta mah enak kanggo enjing-enjing, Tati. Tati. Dia mah sanis eta Tati. Ya, ini mah narkoba itu zat-zat yang apa sih kata narkoba? Dewi. Narkoba. Tawa Dewi. Ayo. Narik-narik kolor Bapak. Dewi apa narkoba? Dewi pengen tahu Bapak. Dari tadi dijelasin ketawa-tawa. Apa Dewi? Tahu nggak singkatan narkoba? Nggak bisa ngomong Pak. Siapa yang tahu singkatan narkoba? Saya Pak. Oh, Amkam apa? Narik rokok batur Pak. Allah. Tak ya tahu lah. Kamu mulai ngaku ya. Terus apa lagi buat yang lain? Obat-obat terlarang. Narkotika, Pak. Narkotika, Pak. Dan obat-obatan terlarang. Itu yang dilarang oleh negara. Ya Pak, kepanjangannya narkoba Pak. Hah? Narkoba tadi apa kepanjangannya? Oh salah tadi narkotik. lihat Dewi ketawa-tawa enaknya. Ya di luka itu narkotik ya.
Lihat Putu tuh Pak, ngeganggu terus Putu. Ya udah, jadi itu poin-poinnya yang mesti ingat ya. Jadi yang pertama adalah Pancasila sebagai bidang politik dan hukum. Yang kedua adalah Pancasila sebagai bidang Ekonomi. Tiga, Pancasila dalam budaya, sosial dan budaya. Yang keempat adalah Pertahanan dan keamanan. Ya udah, alhamdulillah ya. Kalian sekarang udah ngerti tentang wujud nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Bapak udah kemarin udah mengirim ya tugasnya ya, tugas LK ya. Tugas LK di Google, tunggu dulu ya. Di Google Classroom ya. Nah, Bapak semua dibagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok Anatoli, yang kedua Salib, yang ketiga kelompok Dini, yang keempat kelompok Ika ya. Nah, Bapak tunjukin dulu ya LKPD-nya. Ada nggak? Belum kelihatan, Pak. Ya belum pijit sama Bapak. Ada? Ada. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak udah mengirim ya di Classroom ya. Dari gambar tersebut, coba kamu amati, presentasikan untuk kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama grup Anatoli ya. Grup Anatoli. Coba kamu perhatikan gambar yang ke-1, presentasikan ya. Ya, Pak. Ya. Gambar apa? Ayo coba. Pertama itu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Itu kelihatan seorang siswa sedang melakukan pemilihan ketua OSIS. Iya, pintar. Jadi gambar yang pertama itu adalah tentang Pancasila ya pada bidang politik dan hukum. Ya, contohnya ini gambarnya yaitu sedang pemilihan ketua OSIS. Itu pintar. 1. Tambah nasi bungkus 2. Yang kedua ya, gambar yang kedua untuk kelompok 2. Saif. Ya, Pak. Nih, gambar apa? Terus Itu. tentang pewujudan nilai Pancasila yang keberapa? Itu gambar koperasi sekolah ya, Pak ya? Iya. Itu nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, Pak. Penjelasannya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, terus berkeadilan, berkelanjutan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, Pak. Iya, pintar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Saif. Terus yang ketiga, ya untuk kelompok 3 ini ada Dini. Dini, ayo Ya, coba Pak. presentasikan hasil kamu. Yang ketiga, gambar nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, yaitu bangga terhadap produk Indonesia. Iya, pintar. 1 buat ini, tambah nasi uduk 1. Terus yang kelompok 4. Kelompok 4 diwakili dengan Ika. Gambar apa, Ika? Pak. Nah, gambar itu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan, yaitu terlihat orang yang sedang melakukan ronda malam. Iya. Nah, penjelasannya menjaga kerukunan antar warga
ikut serta menjadi pilar keamanan dan pertahanan. Itu Pak. Iya, jadi kalian udah mengerti ya tentang 4 poin itu ya, dari politik dan hukum, ekonomi, bidang sosial dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, buat tugas selanjutnya ya, Bapak udah share lagi di Classroom ya. Coba kalian amati dulu ya, baru kita minggu ke depan kita bahas. Ada yang tanyakan nggak? Oh, ada yang tanyakan? Pak, jelas Pak. Sudah Pak. Udah ya. Dulu ya. Kalau gitu untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup dulu ya. Bukan tutup dulu, tutup ya karena pembahasan kali ini ya udah selesai ya. Itu. Ya udah. Untuk doa coba sama Bu Dini, Dini coba doa penutup. Baik, Pak. Pimpin teman kamu. Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Us ya, Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya, ini hasil observasi pengamatan saya terhadap Pak Uus, banyak sekali catatan Pak Uus. Ya, tapi catatannya untuk proses di pendahuluan itu sudah dilakukan, tapi perasaan saya ada yang terlewat nih Pak di dalam proses pendahuluan, yaitu tentang persepsi dan memberikan motivasi itu belum ada. Iya, Pak. Kalau tidak salah saya Pak ya. Kemudian di bagian inti, ya ini prosesnya dalam komunikasi dengan anak-anaknya berjalan lancar, kemudian diselingi humor-humor kecil, kemudian Pak Uus juga menegur anak yang bercanda, tadi Pak Sarip yang bercanda ditegur. Nah, kemudian menurut saya ini waktu untuk pembahasan materi ini tidak merata Pak Uus ya. Ya, ada yang banyak waktunya, ada yang sedikit, ada yang seperempat. Nah, itu. Kemudian di penutup, Pak Uus ada yang ketinggalan nih, tidak memberikan kesimpulan, kemudian merefleksi. Ya, langsung aja menutup dengan doa. Mungkin itu Pak. Mohon maaf Pak ya kalau ada yang salah-salah kata. Siap. Terima kasih. Kita kembalikan ke Bu Eni. Mangga Bu Eni. Terima kasih Pak Faisal atas sudah menjadi observer yang baik untuk Pak Uus. Ini timernya nggak berlaku ya Pak Faisal? Pak Uus belandang aja. Iya, timernya udah lebih 10 menit. Iya, Nggak ada yang ngingetin Bu. Banyak Pak itu bisa di chat. Bisa jadi di chat Pak. Nanti Pak Sarip baca di chat ya kalau udah selesai Ya. tuh nanti baca di chat. Saya juga udah WA Pak Uus. Nggak mungkin baca Pak. Terlalu semangat kan Bu? Gimana? Terlalu semangat. Iya. Jadi... Itu kalau saya catatan saya Pak Uus yang pertama sedikit gugup tapi lebih dari ekspektasi saya. Pak Uus itu kan dari kemarin-kemarin kayak merasa diri sendiri kurang gitu ya, merasa nggak mampu, merasa nggak minder, merasa nggak pede. Tapi hari ini saya melihat itu di ekspektasinya. Jadi bayang saya Pak Uus tidak sepede hari ini saat ini. Bayang saya kalau melihat dari kemarin. Terus yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada kegiatan dan pembelajaran itu yang terpotong. Terpotong itu waktu mau buka file itu harusnya sudah dipersiapkan Pak Uus dari awal, sudah dibuka, jadi tinggal klik. PPT-nya bagus Pak Uus. Terus saya sampaikan, penguasaan materinya sudah lumayan, tapi memang masih ada yang kurang.
seperti pengetahuan tentang MK itu masih ada yang kurang karena Pak Us menjelaskan hanya satu dari tugas MK. MK itu punya tugas 4 kalau nggak dalam Undi 45. Ya. Pak Us menyampaikannya baru satu, nanti bisa dikaji lagi. Siap, Bu. Sudah aktivitas dengan siswanya lebih banyak ceramah ya, Pak Us lebih banyak menyampaikan. Tapi saya ceramah itu malah tangan, karena kalau kita tahu materi itu malah ceramah itu kadang bingung. Ini tanya jawab dan sebagainya. Terus siswa-siswa yang kadang mengganggu itu kita jangan turutin, Pak. Mas, kita jangan ikut mengomongkan hal yang anak-anak omongkan sementara di luar itu sebenarnya. Jadi dikat aja anak-anak, sudah ya kita kembali ke pelajarannya. Nah ini Pak, tadi saya sampaikan bahwa Pak Us lebih banyak menjelaskan. Tapi untungnya siswanya pinter, jadi ditanya Pak Us, siswanya tahu semua jawabannya. Tapi kalau ini diterapkan di sekolahan Pak Us, kemungkinan tidak bisa jalan dengan lancar. Siap. Ini perlu diperhatikan. Kesimpulannya sudah. Jadi ada kesimpulan walaupun sudah disampaikan dengan bertanya dan sebagainya. Sebenarnya desain pembelajaran harus bagus ya. Tinggal tadi itu saja. Aktivitas siswa mungkin lebih banyakkan. Siap. Disuruh diskusi dulu. Jadi Pak Ud terlalu banyak ceramah di depan. Bisa setelah aktivitas siswa bisa. Misalnya aktivitas siswa juga tentang atau penayangan. Kan Pak Us menjelaskan DPR, DPD, KY, tapi tidak ada tayangannya. Nah itu bisa ditambahkan di situ sehingga Pak Us tidak hanya menjelaskan, ada tayangan juga di PP-nya. Itu akan lebih bagus dan lebih mudah Pak Us dalam menyampaikan. Kalau dari saya segitu aja sih Pak. Tapi overall saya artinya ternyata tadi lebih dari ya gitu. Jadi Pak Us berhasil. Besok adalah ujian kompre, jangan ada tidak mampu, tidak bisa, nyatanya Pak Us bisa. Hamka juga bisa. Nyatanya Bu Neng kemarin juga bisa juga. Jadi Bapak Ibu harus tahu kekuatan sendiri bahwa Bapak Ibu itu mampu, tidak merasa diri tidak mampu. Itu yang saya sampaikan. Kemudian Pak Dik sudah bergabung. Ada dari yang lain? Kalau Pak Didi belum bergabung, kita lanjut dulu ya, karena Pak Didi baru ada kegiatan. Kita lanjut dulu ke Pak Sinten, Pak Sarip. Kan nanti terakhir ya, Bu Ida ya.